想要问你信不信我的爱，不是谁都能保护你，因为爱。如果你问信不信有真爱，我只能说试试看我的爱。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Reza Dwi Tari. Hari ini saya akan sedikit membahas materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah. Di sini saya akan menjawab beberapa soal, yaitu soal pertama, jelaskan ushul al-kamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Yang kedua, jelaskan perbedaan konsep tahwid Wahabi dan konsep tahwid Aswaja. Yang ketiga, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Yang keempat, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama, jelaskan ushul al-kamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Ushul al-kamsah Mu'tazilah memiliki 5 ajaran, yaitu tauhid, terus yang kedua prinsip adl, yang ketiga prinsip al-wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat yaitu prinsip al-mauzilah, baina al-masilatain, tempat di antara dua tempat. Dan yang kelima prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip yang pertama, tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah, yaitu kedorat, irodah, ilmu, hayat, sami'an, basar, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah dan salbiyah. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah bukanlah eksistensi dari zatnya sebagaimana pemahaman Mu'tazilah, sebab begitu banyak dalil yang menjelaskan Allah mempunyai sifat dan sebab zat dan sifat adalah hal yang berbeza. Sifat juga bukan pula selain zat yang dapat berpisah dari zat sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani, sebab begitu banyak dalil yang menjelaskan kekafiran orang Nasrani. Prinsip adl. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba al-ibad, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri. Menurut mereka, Allah hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Pendapat semacam ini jelas salahnya, sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini adalah sama saja mereka berpendapat bahwa Allah lemah untuk merealisasikan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, prinsip al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapat pahala. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. D. Prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Jika ia keluar dari dunia dengan membawa dosa besar tanpa bertaubat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, satu di surga, satu di neraka. Namun orang itu
siksanya di neraka dikurangi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukmin yang menerjang dosa besar adalah mukmin yang imannya lemah atau kurang. Adapun di akhirat dia masuk neraka namun tidak kekal. Akhirnya dia bisa masuk ke surga kembali. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat. Juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampur adukkan tasbih, talbis, dan antara yang benar dengan yang salah. 2. Jelaskan perbedaan konsep tahfiz Wahabi dan konsep tahfiz Aswaja. Paham Wahabi dikenal dengan pendekatan yang memisahkan antara aspek agama dan aspek budaya. Mereka menolak tradisi atau kebiasaan yang dianggap tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kultur masyarakat setempat. Sedangkan paham Aswaja, Al-Sunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah sebuah pemahaman akidah yang berlandaskan pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pemahaman ini terus diwarisi hingga kini dan dianut oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Al-Sunnah wal Jamaah mencakup kelompok yang berpegang teguh pada kebenaran, seperti para ahli hadis, pakar fikih, dan lainnya, dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Hal ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman, kakak kandung Muhammad bin Al-Wahhab, dalam kitabnya Al-Syawaid Al-Ilahiyah. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman mengkuburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati dalam masalah takfir. Masalah takfir ini dalam masalah takfir. Yang keempat, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wal al-sifah. Tetapi pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi al-tabi'in. Konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3 memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, memisahkan secara kaku dan sembrono antara Rob dan Ilah dan Wah. Kelemahan kedua yaitu digunakan sebagai alat ideologis untuk melarang praktik tasawuf, tabaruk, ziarah kubur, dan lain-lain. Membuat Abu Jahal dan Abu Lahab dianggap lebih bertauhid dibandingkan umat Islam. Menilai sesat kaum muslimin yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Tauhid adalah keyakinan akan kesesaan Allah, keesaan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Sekian dari saya. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 想要问你信不信我的爱，不是谁都能保护你，因为爱